Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita yang bernama Audrey. Dia yang selalu protes kepada suaminya ketika tidur suka mengigo, apalagi jalan-jalan memakai kancut istrinya bagaikan bondon yang sedang mencari mangsa. Suaminya inilah yang sudah sedikit sengklek yang bernama Nick dengan profesi sebagai polisi detektif. Memang meragukan sekali. Namun apa yang telah terjadi memang betul. Nick dan Audrey adalah sebagai detektif. Namun belum lama terkenal mereka menjalani hidup sebagai detektif. Kemudian mereka berdua menginginkan sebuah karir yang sangat melesat dan akan jalan-jalan ke luar negeri. Ketika dalam perbincangan tiba-tiba saja kawannya langsung menelepon. Yo, Raja, namaste. The Maharaja is getting married. Ternyata seorang kawan lama mengabarkan bahwa dirinya akan menikah dengan wanita cantik. Ia yang bernama Maharaja Vikram. Dia adalah seorang miliarder sukses kaya raya di seluruh Amerika. Dengan begitu, mereka berdua langsung diundang oleh Maharaja menuju singgah sana. Memang kebetulan sekali, polisi detektif mempunyai pekerjaan yang sangat membosankan. Tentunya mereka berdua membutuhkan sebagai refreshing untuk liburan semata. Dengan begitu, Nick dan Audrey menyetujuinya untuk datang ke pernikahannya Maharaja Vikram sambil berlibur. Did we die? Can Audrey, our sister, and my brother. Singkat waktu, Maharaja Vikram memperkenalkan calon istrinya yang bernama Claudia Joubert. Dia adalah sang artis dari Paris yang sangat cantik sekali. Tetapi Nick langsung menyosornya dengan mencium 6 kali. Memang aneh kelakuan si Nick. Sampai-sampai artis Paris pun akan disosor. Tetapi Vikram itu tidak jadi masalah. Yang penting duit banyak, Sultan bisa melakukan apa saja. Tanpa diduga, bukan hanya itu saja, Nick dan Audrey dispesialkan, diberikan sebuah rumah untuk berlibur di tempat ini dan mendapatkan souvenir yang sangat luar biasa di dalam pernikahannya si Vikram. Dengan begitu mereka berdua langsung diberikan sepasang cincin berlian yang sangat mewah, handphone iPhone dengan tipe tertinggi, dan beberapa emas, dan termasuk juga rantai nakal untuk melakukan penggabrudan. Bahkan kasur bed covernya atas nama mereka berdua. Honey, it's just Nick and Audrey. Oh my God! I'm coming with. Singkat waktu, malam pun telah tiba, di mana resepsi pernikahan akan segera digelar. Semua hidangan yang super duper mewah sudah dimaparkan di tempat ini. Kemudian tiba-tiba saja seorang pengusaha kaya datang menghampiri yang bernama Francisco, mengatakan dia adalah partnernya Maharaja Vikram untuk mendapatkan kesuksesan, dan akhirnya mereka pun langsung berkenalan. Tetapi Audrey tidak sabar untuk mencicipi semua hidangan yang ada di tempat ini, sampai-sampai meninggalkan mereka berdua. That's quite the plate. No, don't put it back, Americans. Pasti dari kampung, seperti mendatangi hajatan dengan nasi dan lauk seabrek dalam satu piring. Kemudian Audrey ketempak basah ketika membuang makanan dan menyuruhnya untuk ngobrol sebentar dengan adiknya Vikram satu-satunya, dia yang bernama Saira. Mengatakan bahwa ini adalah pernikahan yang sangat luar biasa. Sebagai adik tercinta akan melakukan istimewa untuk kakaknya yang bernama Vikram. Entah apa yang dipikirkan oleh mereka semua dan menghabiskan uang yang sangat banyak demi sebuah pernikahan. Tiba-tiba saja resepsi pun dimulai. All right. It's not him. It's not Vic.
Dan sekali, dengan seketika Vikram tiba-tiba saja menghilang. Kemudian Nick langsung berlari karena ada orang yang telah membawa gajah ke tempat ini. Dengan kaki yang telah diikutinya, semua orang pun menjadi panik. Dan ternyata memang betul Maharaja Vikram diculik. Oh boy! Maharaja's been kidnapped. Seketika acara resepsi pernikahan pun langsung gatot alias gagal total. Semua tamu pun langsung berceceran, termasuk juga keluarga besar menjadi sangat panik. Dan di sana Audrey bersama Nick langsung mendapatkan asumsi salah satu dari mereka adalah pelakunya. One of you is an accomplice to a murder. That is absolutely ridiculous. Calm down, everybody. Kemudian selang beberapa lama tentang kejadian tersebut, Nick dan Audrey langsung masuk ke kamar, menggeserkan meja dan pot bunga yang sangat besar untuk menghalangi pintu. Dikarenakan pasti penculiknya sedang mengincar Nick dan Audrey yang ada di tempat ini. Sebagai pengamanan, mereka berdua harus tetap bersembunyi. Entah apa yang telah terjadi di tempat ini, pastinya Vikram dalam bahaya. Oleh karena itu mereka harus bisa menyelamatkannya. Kemudian tiba-tiba saja seseorang menggedor pintu tersebut. Memang tingkah konyol dua detektif ini. Bahkan pintunya telah ditutup oleh pot bunga besar. Kemudian Francisco langsung mengatakan kepada mereka berdua bahwa dia tahu pelakunya adalah Claudia Joubert. Dia adalah seorang wanita yang ingin menguasai harta Vikram Maharaja. Hello. Tanpa diduga, Claudia pun langsung datang kepada Nick dan Audrey. Dia pun langsung menyangka kepada seseorang. Pelakunya adalah si Kontes bersama saudaranya, karena dia adalah orang yang telah cemburu. Dengan tanpa diduga, ternyata Claudia telah membawa senjata api. Dengan begitu, mereka pun harus bisa hati-hati terhadap Claudia. Setelah berbincang-bincang, tiba-tiba saja seseorang datang lagi ke kamar Nick dan Audrey. Syra, let me in. Dad. Oh, ternyata adiknya Vikram yang bernama Sierra langsung datang menyangkal seseorang yang telah menculiknya adalah Claudia Joubert, karena dia adalah seorang yang ingin menguasai harta Vikram Maharaja. Tetapi tiba-tiba saja seorang datang. Let me just, I'm coming. Very good. Going on. It was Francisco. That's a lie. Oh my God. Akhirnya semua orang pun langsung berkumpul di kamarnya Nick dan Audrey. Tiba-tiba saja Claudia mendapatkan sebuah pesan dari handphonenya, dan ternyata pesan tersebut dari sang penculik mengatakan bahwa mereka meminta tebusan. Got demands known to you at 7 a.m. Yeah. Motives. Jesus, Nick. Get it. We got. Singkat waktu, keesokan harinya entah apa yang telah terjadi. Nick dan Audrey tiba-tiba saja pingsan. Mereka pun langsung bergegas untuk menyusul orang-orang, karena mereka akan menyambut sang detektif internasional yang telah diundang. The detectives have just arrived. Connor Miller. Where's the detective book? Colonel. Oh, ternyata sang kolonel mengundang seorang detektif internasional yang sudah berpengalaman. Dia yang bernama Connor Miller mengatakan bahwa dia telah mendapatkan kasus-kasus seperti ini, bahkan telah membebaskan presiden ketika diculik oleh seseorang. Kemudian Miller mengatakan pada Nick dan Audrey bahwa ini adalah kasus yang paling rumit, tidak boleh ikut campur. Bahkan detektif gadungan seperti kalian berdua itu tidak pantas untuk mengungkap kasus yang sangat besar. Namun Nick dan Audrey ketika dikatakan seperti itu, Audrey tidak bisa disangka, dan Nick tidak mau berbicara kepada siapapun untuk menyerah saja. Akhirnya mereka berdua akan pulang ke rumah karena mereka semua sudah tidak menghargai Nick dan Audrey. Dengan begitu, rasa sakit yang telah diderita oleh mereka berdua telah kandas. Namun tiba-tiba saja sang detektif internasional itu membutuhkan mereka berdua. They need us. All right, they need us. Oh, ternyata si penculik menginginkan siapa yang telah ditembak semalam, yaitu Nick telah melihat apa yang telah terjadi semalam. Dengan begitu Nick yang harus melakukan pembicaraan dan akan melakukan negosiator. Kemudian dengan semua peralatan yang telah dibawa oleh Miller, mereka semua akan melacak di manakah panggilan tersebut. Dan seketika si penculik menginginkan uang sebesar $50 juta.
$50 million. Great. Just lost the trace. Oh, sayang sekali, panggilan tersebut tiba-tiba saja terputus. Bahkan mereka semua belum bisa mendeteksi di manakah lokasinya. Dengan begitu, mereka pun harus bisa menunggu panggilan selanjutnya karena akan melakukan transaksi bersama sang penculik. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya mereka mendapatkan panggilan dari si penculik untuk melanjutkan obrolan dan akan melakukan negosiasi. Karena dianggap mereka semua adalah hal sepele, bahkan main-main, sehingga si penculik langsung menaikkan tebusan Maharaja Vikram dengan harga $70 juta atau setara dengan kurang lebih 1 triliun rupiah. 70 million, or the Maharaja dies a painful death. Got the trace. We did? The ransom paying. What do you say? Kemudian, sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Miller bersama timnya, sang penelepon ternyata berada di Paris. Mereka pun langsung datang ke Perancis untuk bisa melakukan negosiasi dan akan melakukan pertukaran dengan uang $70 juta dengan nyawanya Vikram Maharaja. Sesuai dengan apa yang telah diinstruksikan oleh Miller, mereka berdua akan datang kepada penculik tersebut dan membawa uangnya dan akan melakukan pertukaran. Sedangkan Miller akan mengintainya dari kejauhan. Untuk menyusun rencana yang sangat matang, mereka harus mempersiapkan diri dan mental supaya bisa berhasil. Lalu kemudian akhirnya Nick dan Audrey yang telah membawa uang $70 juta akan datang ke suatu tempat sesuai dengan apa yang telah diinstruksikan oleh si penculik. Dengan sistem komunikasi satu arah, mereka pun telah mendapatkan sebuah van mobil putih dan harus masuk ke dalamnya. Okay. Tanpa diduga, ternyata semua tidak sesuai dengan rencana. Penculik mencoba untuk memisahkan mereka semua dan membawa Nick dan Audrey beserta uang $70 juta untuk datang ke suatu tempat. Namun sayangnya, Nick telah memborgol uang tersebut di dalam tangannya untuk bisa diamankan. Dengan begitu, akhirnya semua naik darah dan langsung beraksi. Sekali, satu kota Paris langsung digegarkan oleh mereka berdua. Untungnya Miller langsung datang untuk memperbaiki semua situasi, karena sekarang Nick dan Audrey menjadi buronan di kota ini. Memang mengerikan sekali. Semua rencana pun menjadi kacau. Dengan begitu Miller langsung mengambil tindakan untuk mengambil uang $70 juta ini dan akan melakukan pertukaran secara pribadi karena mereka berdua sudah tidak bisa diandalkan. Namun tiba-tiba saja Miller langsung dibunuh oleh seseorang. Tanpa diduga, seseorang telah membawanya dengan plat mobil yang telah dihafalkan oleh Nick dan Audrey, sehingga mereka pun menjadi panik. Akan tetapi uang $70 juta itu harus bisa diambil oleh tangan sendiri. Dengan keadaan begini, mereka berdua langsung menemui temannya di Paris. Singkat waktu, akhirnya Nick dan Audrey datang ke sebuah opera dan akan menemui inspektur kepolisian yang bernama Inspektur Lauren. Dia adalah sahabatnya ketika menjalankan sebuah misi pembunuhan di Paris beberapa tahun yang lalu. Dan sekarang langsung meminta kepada Inspektur Lauren untuk mengecek plat nomor yang telah mereka hafalkan. Dan ini semua sudah menjadi salah paham karena Lauren ini sudah percaya kepada mereka berdua. Akhirnya mereka pun langsung mengecek mobil tersebut ada di suatu tempat dan mereka pun langsung bergegas meminjam mobil Lauren.
Kemudian lama dalam perjalanan akhirnya mereka datang ke sebuah kastil yang sangat besar, menunjukkan mobil tersebut telah terparkir di dalam. Dengan begitu mereka pun langsung mengendap-endap untuk bisa memasuki kastil yang sangat luas. Di bawahnya ada lubang buaya. Pasti tidak akan mudah untuk masuk ke dalam sana. Ketika mereka berdua akan bergerak, tiba-tiba saja seseorang yang sudah kenal langsung menodong senjata. Surprised? Countess? Oh, tanpa diduga, mereka berdua adalah dua saudara negro yang bernama Kontes yang telah berada di sebuah resepsi pernikahan Maharaja Vikram. Namun ternyata mereka berdua tidak menculik Maharaja Vikram, menginginkan hanyalah uang 70 juta dolar yang telah dibawa oleh detektif amatiran. Dengan begitu mereka akan kaya raya. Namun sayangnya mereka berdua mempunyai sifat tamak. No! Don't. That is the cliche. Yeah. Triple cross. We better. That way! Come on, go! No, God. Memang kejadian yang sangat mengerikan. Ketika mereka akan kabur, tiba-tiba saja mobilnya telah mogok. Melihat ada mobil Lamborghini yang sedang nongkrong, akhirnya mereka pun memutuskan untuk membegalnya dan kabur dari tempat ini. My name is Inspector Laurent Delacroix. Kemudian di sisi lain kita melihat Inspektur Lauren yang telah mengumpulkan orang-orang yang tersangka. Di kantor pusat Interpol, mereka semua akan melakukan negosiasi bersama Nick dan Audrey. Karena semua publik menyangka bahwa Nick dan Audrey adalah pelaku penculikan tersebut dan membawa uang 70 juta dolar. Kemudian setelah itu, Nick dan Audrey langsung dihubungkan melalui telepon. Tetapi Audrey langsung mengatakan secara tegas penculiknya adalah salah satu dari kalian semua. Dan Audrey langsung menyeret semua orang untuk datang ke Menara Eiffel dan akan melakukan perundingan di manakah Vikram berada. Singkat waktu, akhirnya semua orang yang telah terkait ada di tempat ini. Ruangan VIP Menara Eiffel, mereka semua telah menyewanya untuk malam ini saja. Dengan begitu, Nick dan Audrey langsung melakukan interogasi satu persatu. Dari mulai adiknya Vikram yang bernama Saira dan semua orang yang memang terkait dalam kehidupan Maharaja Vikram. Satu persatu langsung diinterogasi oleh Audrey dan Nick untuk bisa mendapatkan jawaban. Namun tiba-tiba saja Vikram datang membawa bom. Edan sekali, bagaikan jin tomang yang tiba-tiba saja datang. Vikram langsung mengatakan uang 70 juta dolar harus simpan di dalam lift dan kita semua akan selamat. You know. Kemudian seketika semua orang pun langsung panik karena Vikram memegang bom waktu yang sedang berjalan. Akan tetapi Nick yang sedang memegang uang 70 juta dolar tersebut tidak percaya kepada Vikram karena pastinya itu hanya gertakan saja. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba This guy. oh, memang betul. Ternyata itu hanya gertakan saja sehingga mereka semua selamat. Namun ketika sedang ngobrol, tiba-tiba saja seseorang telah menyerang. Very impressive. Edan sekali apa yang telah terjadi. Miller ternyata hidup kembali. Semua orang pun menjadi tercengung. Ternyata ketika kebakaran tersebut Miller telah selamat. Mobilnya anti bom dan anti meledak, sehingga semuanya menjadi terheran. Sekarang semuanya menjadi jelas bahwa dalang dari ini semua adalah si Miller. Dengan begitu Miller langsung mengancam kepada semua orang akan meledakkan Maharaja karena alat kontrolnya ada di tangan si Miller. Oh, mengerikan sekali. Namun apa yang telah terjadi? Dan terjadilah pertempuran. Oh, sungguh aksi yang sangat menegangkan.
di mana Audrey telah bergelantungan bersama Miller dan sekarang dia di puncak Menara Eiffel. Miller yang mempunyai hati berdarah dingin langsung akan membunuh Audrey, tetapi Nick langsung datang. Oh, sungguh edas. Dari pertempuran tersebut mengakibatkan bom waktu telah berakhir. Semua orang yang ada di bawah Menara Eiffel pun langsung bersorak karena Maharaja telah selamat. Apalagi Inspektur Lauren sedang melakukan sesuatu. Kemudian sekarang Nick yang berada dalam masalah, dia pun akan menghajar Miller. Namun sayangnya Audrey dalam bahaya. Memang mengerikan. Uang 1 triliun rupiah atau 70 juta dolar telah bertebaran di bawah Menara Eiffel. Kemudian kita melihat bahwa Audrey yang terus saja berusaha untuk menyelamatkan diri dan dia bergelantungan di sela-sela tiang Menara Eiffel. Dengan begitu harus bisa menyelamatkan satu sama lain. Tetapi keadaan Nick sekarang sudah tidak berdaya karena terus saja dihajar oleh Miller secara habis-habisan karena uangnya telah lenyap. Namun untungnya Nick langsung datang. Dikira mau menjadi pahlawan, Audrey malah menembak Nick 2 kali sehingga panik pun telah terjadi. Namun itu belum selesai, Audrey mendapatkan sebuah ide untuk bisa menyelamatkan Nick supaya bisa selamat. Dengan begitu Nick langsung mengalihkan perhatian dan mengikat si Miller. Seketika dia pun langsung terjun bebas. Ya, akhirnya Miller bersama para konco-konconya pun telah mogat dan Vikram Maharaja telah selamat. Semua pun telah berbahagia. Mereka berdua memutuskan untuk kawin lari saja daripada resepsi. Kemudian Nick dan Audrey masih merasa heran kepada adiknya Vikram yang bernama Sierra. Dia selalu datang dan menghilang, entah apa yang dilakukannya. Apalagi ketika resepsi, baju henanya kenapa harus dibakar. Bukan hanya itu, tingkah laku Sierra mulai aneh ketika resepsi pernikahan dimulai. Mulai berjoget bersama kawan-kawan yang lainnya dan itu menjadi sangat janggal sekali. Dan ketika Maharaja diculik dan dibawa oleh seekor gajah dan terlihat seperti Sierra yang telah menuntun gajah tersebut, kesimpulannya adalah Sierra yang menjadi dalang semua ini. Oh my God! Oh, snap. That's my babe! Oh, memang tanpa diduga, ternyata Sierra yang telah meminta kepada Miller bersama para konconya untuk menghabisi semua orang. Namun sekarang semuanya telah berakhir. Maharaja Vikram mengucapkan terima kasih kepada Nick dan Audrey yang telah memecahkan kasus dalam resepsinya. Dia pun akan diberikan uang yang sangat banyak oleh Sultan Maharaja Vikram. Now we are. Singkat waktu, keesokan harinya gembok cinta Paris, di mana mereka berdua akan mengikat cinta sampai mati. Tiba-tiba saja seseorang langsung datang mengaku suruhannya Vikram untuk memberikan iPhone yang sangat mahal, sedang melakukan obrolan bersama Vikram dan memberikan uang setas besar sebagai imbalan telah menyelamatkan nyawanya. Dan mereka pun sekarang menjadi orang kaya baru. Film pun berakhir. I want to kiss you. Oh, bagaimana kawan-kawan semuanya film yang satu ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Memang mengerikan sekali, di mana seorang detektif gadungan yang dipaksa untuk memecahkan kasus yang sangat rumit dan dijebak dalam situasi yang sangat bahaya. Memang ini bukan sesuatu yang paling mudah.
Oleh karena itu, mereka pun mendapatkan sebuah misi yang paling mengerikan, tetapi pada akhirnya semuanya menjadi selamat. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian mendapatkan film seru lainnya bersama Karya GC. Sampai ketemu lagi, sampai jumpa, bye-bye.